Drawing kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk putaran ketiga resmi telah selesai. Skuad Garuda dipastikan akan tergabung ke dalam grup C dengan beberapa tim langganan Piala Dunia seperti halnya Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Lantas kira-kira bagaimanakah peta kekuatan 6 tim yang berada di grup C ini? Dan kira-kira adakah peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 nanti? Mari kita bahas selengkapnya dalam tajuk News Update. Indonesia resmi lolos ke putaran ketiga kualifikasi zona Asia setelah berhasil keluar sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Lahirnya sejarah baru di bawah asuhan Sintayong membuat publik sepak bola tanah air kini berani bermimpi bahwa peluang Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Namun sepertinya perjuangan skuad Garuda untuk berhasil tampil ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti akan sedikit berat. Pasalnya hasil drawing yang dilakukan AFC pada Kamis 27 Juni 2024 kemarin membuat Indonesia tergabung ke dalam grup C dengan beberapa tim yang merupakan langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, hingga Saudi Arabia. Sejatinya hasil drawing kali ini hampir sama dengan yang pernah dialami oleh Thailand pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Di mana kedua tim asal ASEAN tersebut juga harus berhadapan dengan ketiga tim tersebut di kualifikasi putaran ketiga zona Asia. Dan seperti yang kita tahu, dua wakil ASEAN tersebut berakhir dengan cukup mengenaskan. Pasalnya di akhir kualifikasi, mereka berdua berada di dasar klasemen. Sekarang pertanyaannya, mampukah Indonesia cetak sejarah untuk pertama kalinya mampu memberikan perlawanan melawan tim-tim terkuat Asia tersebut? Mari kita ulas satu persatu. Pertama adalah Jepang. Jepang adalah unggulan pertama di grup ini. Tak pernah absen di putaran final Piala Dunia sejak 1998. Memiliki skuad yang berisikan para pemain yang merumput di 5 liga top Eropa. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut mampu tampil apik kala berhasil lolos ke putaran ketiga, meraih hasil sempurna dengan raihan 6 kali kemenangan serta berhasil sarangkan total 24 gol tanpa sekalipun kebobolan. Rekor pertemuan terakhir Indonesia dan Jepang sendiri terjadi di fase grup Piala Asia 2023 kemarin. Indonesia saat itu memang berhasil dikalahkan Jepang, namun permainan timnas yang tak memainkan sepak bola negatif mendapat pujian tersendiri dari sang pelatih Hajime Moriyasu. Saat itu Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain muda mampu memberikan perlawanan bagi Jepang, namun finishing nampaknya menjadi kendala tersendiri bagi skuad asuhan Sintayong tersebut. Kedua, Australia sama seperti halnya Jepang, jadi unggulan kedua yang diprediksi mampu kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. The Socceroos mampu tampil sempurna saat lolos ke putaran ketiga Piala Dunia dengan meraih 6 kali kemenangan tanpa kekalahan. Tim yang memiliki penampilan 5 kali di putaran final Piala Dunia tersebut diprediksi akan menyulitkan Indonesia di kualifikasi putaran ketiga nanti. Pertemuan terakhir Indonesia dan Australia di level senior terjadi di babak 16 besar Piala Asia tahun lalu, di mana Indonesia kala itu berakhir dengan skor yang cukup mencolok, yakni 4-0. Saat itu Australia yang lebih efektif dalam menyerang mampu memanfaatkan setiap celah di lini pertahanan skuad Garuda. Dan yang terakhir, tim yang diprediksi tampil di putaran final lainnya adalah Saudi Arabia. Skuad asuhan pelatih yang pernah membawa Italia juara Euro 2020 lalu, Roberto Mancini, memang tak tampil sempurna saat lolos ke putaran ketiga. Namun track record mereka yang berhasil lolos Piala Dunia sebanyak 6 kali patut diwaspadai skuad Garuda, mengingat Saudi Arabia sendiri akan menjadi lawan perdana bagi pasukan Sintayong di laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Pertemuan terakhir Indonesia melawan Saudi Arabia sendiri adalah pada kualifikasi Piala Asia 2015 silam. Kala itu Indonesia kalah dengan skor tipis 1-0. Namun hal itu tentu tak bisa menjadi patokan untuk saat ini, mengingat perbedaan generasi skuad timnas 2014 dan 2024 yang berbeda.
Andai saja Indonesia mampu curi poin kala bertandang ke Saudi Arabia nanti, mungkin hal tersebut akan menjadi momentum yang sangat bagus untuk hadapi Australia di kandang sendiri pada laga kedua yang direncanakan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Jika dalam hitung-hitungan di grup maut ini, Indonesia sendiri harus memaksimalkan laga ketika menghadapi Bahrain dan China, melihat kemungkinan perbedaan level permainan di kedua tim tersebut yang tak jauh berbeda. Jika Indonesia mampu petik poin penuh atas China maupun Bahrain, besar kemungkinan Indonesia mampu finish di peringkat ketiga ataupun keempat dan kembali berlaga di putaran keempat dengan melawan tim-tim yang secara realistis masih mampu kita imbangi untuk memperebutkan 2 tiket tersisa di putaran final Piala Dunia 2026, yang mana jatah AFC sendiri kini bertambah menjadi 8,5. Apapun hasil prediksi di atas, namun kita sebagai penggemar timnas tentunya harus optimis, mengingat skuad Garuda yang sekarang diisi oleh para pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga benua biru. Terbanglah tinggi Garudaku, buktikan pada dunia bahwa sekaranglah saatnya Indonesia kembali menjadi macan Asia. Setelah cukup lama kita tertidur, cetaklah sejarah untuk pertama kalinya Indonesia mampu kembali menginjakan kaki di pentas dunia dengan bendera dan lambang Garuda yang kini melekat di jersey kebanggaan seluruh pecinta sepak bola tanah air. Garuda siap mendunia. Jangan lewatkan info menarik seputar sepak bola dalam maupun luar negeri lainnya dengan subscribe channel ini. So, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten mengenai lapangan hijau selanjutnya. Salam olahraga.